Shalom sehat. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Kakak Sewa. Hari ini kakak punya info penting untuk papa dan mama dan adik-adik di rumah. 6M plus 1S. Ada yang tahu? Pasti nggak tahu kan? Tapi pasti udah tahu. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, meminum vitamin, mengurangi kegiatan di luar rumah, dan siap divaksin. Are you ready, Papa Mama? Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman. Adik-adik, ada pengumuman nih. Setiap hari Sabtu, ingat ya, setiap hari Sabtu jam 4 sore kita kumpul untuk fellowship bersama di Zoom. Jangan lupa tiap hari Sabtu jam 4 sore, oke? Ingat ya papi maminya buat join di Zoom, oke? Dan setiap hari Sabtu kakak-kakaknya akan kasih tahu nih ID sama passwordnya. Jangan lupa ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Okta, bangun, mau ibadah online. Bangun pagi. Ayo mandi. Jangan lupa gosok gigi. Cepat-cepat, nanti telat. Mau ibadah online. Are you ready? Yes, I am. Mau ibadah online. Are you ready? Yes, I am. Mau ibadah online. Are you ready? Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Kakak yakin pasti baik-baik aja kan? Hari ini kita mau mulai ibadah online loh. Yuk adik-adik, siapin diri kita sendiri. Kita siapin hati kita buat menyembah dan memuji Tuhan. Sebelum itu kita mau doa dulu. Doanya bakal dipimpin oleh Kakak Shalom. Yuk adik-adik kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena hari ini Kau masih memberikan napas bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami ingin beribadah ya Tuhan. Tolong bimbing kami ya Tuhan dan sertai kami sampai ibadah akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Yeay. Nah adik-adik, ayo yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji-muji Tuhan. Semangat ya. Doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Tuhan ya. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yeay, adik-adik, siapa yang siap buat dengerin firman Tuhan? Yuk, yang siap dengerin firman Tuhan, kita mau nyembah Tuhan dulu sebelumnya. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyembah Tuhan dulu. Yuk, adik-adik, kita fokus, lebih fokus lagi yuk. Kemanakah kami mencari
adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak harap adik-adik semua baik-baik aja ya di rumah-rumah. Nah, adik-adik tadi udah memuji Tuhan, udah menari-nari buat Tuhan, udah menyembah Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, adik-adik siapin dulu Alkitabnya. Ayo adik-adik diambil Alkitabnya, terus adik-adik siapkan telinga, siapkan hati, lalu adik-adik duduk yang manis. Kita mau berdoa. Yuk adik-adik sama-sama kakak lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat hari ini. Kami boleh bangun pagi ini dengan keadaan yang sehat. Kalau kami pagi ini boleh berkumpul bersama keluarga kami, beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, biar kiranya firman-Mu itu Tuhan, boleh kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak kakak mau cerita apa hari ini? Kakak mau ceritain tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Yuk dibuka Alkitabnya. Yang udah bisa buka Alkitab, dibuka ya Alkitabnya. Untuk adik-adik yang belum bisa buka Alkitab, nanti malam ajakin mami papinya untuk buka Alkitab sama-sama. Adik-adik boleh belajar buka Alkitab bersama mami papinya. Baca Alkitabnya setiap hari ya adik-adik. Sekarang kakak mau ceritain tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Nah, mereka bersama-sama ingin datang ke suatu pernikahan adik-adik. Diundang ke dalam suatu pernikahan seperti itu. Lalu, 5 gadis yang bodoh ini hanya membawa pelita adik-adik. Dan ada minyak di dalam pelitanya itu. Tapi, untuk 5 gadis bijaksana ini, mereka menyiapkan pelita beserta minyak di dalam buli-bulinya. Dan mereka udah dandan cantik sekali adik-adik. Mereka siap-siap adik-adik, bersiap-siap. Mereka menyiapkan diri untuk datang ke acara pernikahan. Dimana adik-adik pernah datang nggak ke acara pernikahan? Pasti adik-adik udah dandan rapi-rapi, cantik-cantik. Adik-adik udah siapin pakaian yang bagus. Adik-adik udah siapin segala sesuatunya ya kan? Nah, begitu juga dengan 5 gadis yang bijaksana ini. Gadis yang bodoh ini hanya menyiapkan pelita beserta hanya dia dandan cantik aja. Tapi dia nggak nyiapin minyaknya adik-adik. Dia nggak nyiapin minyak untuk persediaan gitu adik-adik. Lalu ketika mereka sampai di tempat acara itu, tapi pintu di tempat acara itu belum dibuka adik-adik. Masih ditutup. Lalu mereka 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini menunggu di depan pintu itu. Sampai mereka kelelahan adik-adik. Lalu mereka tertidur adik-adik. Terus tiba-tiba ada yang teriak adik-adik. Prajuritnya teriak dan mempelai datang, mari kita song-song mempelai. Mereka siap-siap adik-adik. 5 gadis yang bodoh ini bilang begini, aduh gimana ini Tuhan, aduh gimana ini, minyak aku habis, aku nggak bisa deh nyongsong mempelai ini, bagaimana aku mau menyongsong mempelai, sedangkan minyak aku habis, pelitaku tidak bisa nyala, pelitaku pasti padam. Mereka nggak bakalan bisa adik-adik untuk masuk ke dalam tempat pesta kalau pelita mereka padam adik-adik. Jadi mereka tidak bisa menyongsong mempelainya. Lalu 5 gadis bijaksana ini karena dia udah bawa minyak di dalam buli-bulinya, ya mereka tenang-tenang aja adik-adik. Mereka cuma rapi-rapi rambut, mereka cuma siap rapi baju gitu kan. Biar mereka lebih cantik lagi karena kan mereka tadi ketiduran ya kan adik-adik. Minyak mereka kan masih ada nih adik-adik minyaknya. Lalu minyaknya ini mau diminta sama 5 gadis bodoh ini. 5 gadis bodoh ini berkata begini, ayolah bagi aku,
kalian kan masih punya banyak tuh stok minyaknya. Bagi aku lah, aku udah mau kehabisan minyak nih. Kalau aku nggak punya minyak, nanti aku nggak bisa nyongsong mempelai. Dia ngomong begitu adik-adik yang 5 gadis bodoh ini. Tapi 5 gadis bijaksana ini bertanya ya kepada teman-temannya. Bilang ini, kamu punya minyak? Punya, tapi aku masih cuma ada sedikit. Terus bertanya lagi ke sebelahnya, kamu punya minyak? Punya, tapi kalau aku bagi kamu, nanti minyak aku habis. Nggak akan cukup kalau misalnya nanti aku bagi minyak aku ke kamu. Jadi 5 gadis bijaksana ini tidak mau membagi minyaknya ke 5 gadis bodoh ini. Tapi 5 gadis bijaksana ini memberikan solusi supaya 5 gadis bodoh ini membeli minyak ke tukang minyak. 5 gadis bijaksana ini bilang gini, beli aja minyaknya tuh di tukang minyak di depan sana. Tanya gitu. Nah, 5 gadis bodoh ini bergegas adik-adik pergi untuk membeli minyak. Lalu pada saat 5 gadis bodoh ini membeli minyak, akhirnya mereka mendapatkan minyak. Pelita mereka kembali nyala adik-adik. Lalu mereka balik ke tempat pesta itu. Tapi adik-adik, sayang sekali. Begitu 5 gadis bodoh ini kembali, pintu pesta itu sudah ditutup. Sedih ya adik-adik ya. Terus 5 gadis bodoh ini ketok-ketok pintunya. Buka, buka. Mempelai, aku datang. Aku ingin menyongsongmu. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tidak ada yang membukakan pintu adik-adik. Lalu dia makin kenceng ngetok-ketoknya. Bukain, aku mau masuk ke dalam perjamuan kawinnya. Aku mau masuk. Gitu. Sampai akhirnya prajurit membuka pintu. Lalu prajurit itu berkata, pesta sudah dimulai. Dia bilang kayak gitu. Mempelainya akhirnya nyamperin adik-adik ke muka pintu itu dan mempelai bertanya, ada apa ribut-ribut katanya gitu. Lalu 5 gadis bodoh ini berkata, aku mau ikut perjamuan kawinmu, tapi karena minyakku habis, jadi tadi aku mau beli minyak dulu di tukang minyak di depan. Tapi setelah kami balik, ternyata pintu sudah ditutup. Nah sekarang kami sudah punya minyak dan kami mau masuk ke dalam, boleh nggak? Nah, sedangkan di dalam itu 5 gadis bijaksana itu sedang menari-nari adik-adik menikmati pestanya. Kata mempelainya bilang gini, siapa kamu? Aku tidak mengenalmu, katanya gitu. Akhirnya disuruh keluar sama mempelainya. Jadi 5 gadis bodoh ini tidak bisa mengikuti pestanya karena dia tidak menyongsong mempelainya. Jadi dia tidak dikenal sama mempelainya. Nah, adik-adik, dari cerita yang tadi kakak ceritakan, adik-adik mau jadi yang mana? Mau jadi 5 gadis yang bijaksana atau mau jadi 5 gadis yang bodoh? Ayo. Kalau kakak pengen jadi 5 gadis yang bijaksana. Pasti adik-adik juga mau jadi 5 gadis yang bijaksana kan? Gadis bijaksana itu berjaga-jaga adik-adik. Berjaga-jaga dalam arti kata, dia itu menyiapkan apa yang harus dia siapkan untuk mengikuti perjamuan itu adik-adik. Kita pun harus begitu adik-adik. Kita harus berjaga-jaga. Jaga hati kita, jaga perbuatan kita, jaga perkataan kita. Jaga semuanya. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita didapati layak di hadapan Tuhan. Kita punya minyak. Supaya kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga adik-adik. Kita layak untuk masuk ke tempatnya Tuhan adik-adik. Mengadakan pesta bersama Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik harus berjaga-jaga. Jaga perkataan, jaga perbuatan, jaga segala sesuatunya supaya hidup kita didapati sama Tuhan itu baik. Ya adik-adik, jangan berkata-kata kasar, jangan ngomong-ngomong yang gak ada manfaatnya, jangan
berlaku jahat sama orang lain. Kita harus berjaga-jaga dan siap sedia adik-adik. Kalau misalnya kita berbuat baik, Tuhan pasti lihat. Lalu Tuhan bilang, oh iya ini anak aku. Ayo sini masuk ke dalam perjamuanku. Sini masuk ke dalam pestaku. Sini masuk ke dalam kerajaan surga. Nah adik-adik, kita dari mulai kita kecil, kita harus berbuat baik adik-adik. Kita harus berkata baik adik-adik. Nggak boleh berkata kasar ya. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan yang akan kakak bagikan. Lalu sekarang kita mau ke ayat hafalan. Kita buka di Amsal 23 ayat 17. Ayo dibuka adik-adik. Nih kakak bacain ya bunyinya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayo baca lagi adik-adik. Janganlah hatimu iri terhadap orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Sekarang kita lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman hari ini. Kami mengerti ya Tuhan akan firman-Mu, kami mengerti akan isi hati-Mu. Biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan buat kami hari-hari ini. Tuhan Yesus, jadikan kami ya Tuhan anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang seperti gadis bijaksana ya Tuhan, yang berjaga-jaga ya Tuhan setiap saat. Supaya kami boleh masuk Tuhan ke dalam pesta-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, saatnya sekarang ini kita memberi persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang ingin masukin persembahan, kan adik-adik di rumah. Nih, di sini kakak sudah tulis nomor rekeningnya, ada di sini, adik-adik baca ya. Lalu ada juga kode barcode-nya kalau yang adik-adik mau scan ya. Oke, selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom adik-adik, ada info penting loh, dicari Laskar Pasukan Kristus. Dengan ciri-ciri, yang pertama, mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2, mau melayani dipakai Tuhan Yesus. Yang ketiga, mau selalu dipenuhi Roh Kudus. Keempat, mau berbuat baik dan benar. Yang kelima, mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Jika itu adalah adik-adik sekalian, yuk ikutin kakak. Aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia, kita semua generasi Yeremia. Nah, selamat adik-adik sudah bergabung di generasi Yeremia. Sampai jumpa lagi, God bless you. Oke adik-adik, kita udah selesai ibadah online. Yuk, sekarang kakak minta semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih kami sudah ibadah online Tuhan. Terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Doa kalau hari ini kami bersama-sama Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa kami adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Bangsa kami Tuhan sudah dipulihkan Tuhan. Bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami Tuhan, supaya memberkati pemimpin kami mulai dari pemerintahan pusat Tuhan sampai ke pemerintahan daerah Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan biar Tuhan yang bawa Tuhan pemerintahan kami, supaya roh takut akan Tuhan ada Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan buat pemimpin
rohani kami Tuhan, mulai dari Aniko beserta keluarganya, beserta keempat wakilnya Tuhan, dan Pak Wali Tuhan, beserta Ibu Maulin, beserta seluruh Tuhan gembala-gembala cabang Tuhan. Bapak ini hamba-hambamu Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau pakai Tuhan hamba-hambamu menjadi alat kerajaan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat gembala yang kami kasihi Tuhan, Bapak Hizkia bin Arjo Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu, Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, Engkau yang menjaga Tuhan hamba-Mu Tuhan, keluar masuknya Tuhan yang berkati, Tuhan yang berkati juga kedua anaknya beserta istrinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah ya Tuhan. Dan Tuhan, yuk adik-adik angkat kedua tangan-Mu, kita sama-sama terima berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera, berkat sukacita turun Tuhan atas setiap kami, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.